dekat-dekat dia. Miring ke arah sebelah kanan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau tempat tidurnya modelnya begini, maka kepala ke sana. Manjang begini tempat tidur, itu kiblat sana. Maka kepala sana. Yang kepala sini, kakinya arah ke kiblat. Tak boleh. Kalau tempat tidurnya begini, maka kepala di sini. Tempat tidur, kebetulan perumahan nih, begini tempat tidurnya. Nah, maka kepala dia di sini. Supaya apa? Supaya miring dia ke kanan, menghadap ke kiblat. Saya miring ke kanan menghadap ke dinding, Pak Ustadz. Iyalah. Dinding tuh mengarah ke kiblat. Wa isnaduhu jayyid. Sanadnya jayyid. Maksudnya hadis ini boleh diamalkan. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Antara sahih dan hasan namanya jayyid. Bahasa Indonesianya bagus. Bahasa Inggrisnya good. Ada yang mengganjal di pikiran, nanti kita buka pertanyaan jam 5.30. Dari jam 5.30 ke jam 6 kita jawab pertanyaan. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah tetangga. Hadis 169. An Aisyata, dari ibu kita semua. Istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah Nabi meninggal tak boleh istrinya itu menikah. Karena kalau ada orang berani menikahi istri Nabi berarti sama dengan nikah dengan emaknya sendiri. Aisyah itu emak kita. Dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ma min imri'in yakunu lahu salatan bilailin. Siapa yang mau sholat tahajud malam, waktu mau tidur tuh dia bilang, aku insya Allah tahajud aku nanti. Fayaghlibuhu 'alaiha naum. Tapi matanya berat, akhirnya dia tertidur. Ketidur dia. Illa kataballahu lahu ajru sholatih, maka dia dapat pahala tahajud. Makanya sebelum tidur malam itu berwuduk dulu. Habis berwuduk insya Allah nanti aku niat tahajud. Bangunnya pas azan. Azan zuhur pula tuh. Ini tidur apa mati? As-salatu khairum minan naum. Ay, lewat aku tahajud, maka tidurnya itu adalah sodakoh dari Allah Ta'ala. Demikian tiap malam pula. Sekali-sekali yalah. Di setel jam itu. Saya nanti habis maghrib pergi ke Simpang 3. Pengajian jam 9 sampai jam 10. Habis itu undangan makan. Balik kemari sampai jam 11. Payah bangun jam 2. Sepayah-payahnya paling tidak sejam sebelum subuh. Jadi kalau kita di Pekanbaru, di Riau subuh jam 5, usahakan bangun jam 4. Setel jam. Aku bangun jam 4. Santri bangun jam 3.30. Siap tahajud. Sampai sholat tahajud, habis itu sholat subuh, habis itu berzikir, habis itu murojaah, habis itu sarapan, masuk kelas sampai zuhur, murojaah sampai asar, habis asar lagi, ada pula pengajian hari Jumat, maghrib ke isya murojaah, habis isya murojaah sampai jam 10 malam, baru tidur. Tidak ada mereka kurus kering mau mati. Sehat dia. Banyak kegiatan, bagus, mumpung masih sehat walafiat. Wa kana naumuhu alaihi shadaqah. Tidurnya itu adalah sodakoh, bukan sodap. Sodap.
tidurnya itu adalah sodako. Jadi kalau ibu nanti ditanya orang, Bu, katanya Allah tuh pernah bersodako. Mana pula Allah bersodako? Kita lah bersodako. Nah, jadi kalau ada orang pertanyaannya agak aneh-aneh, Bu, katanya Allah tuh pernah bersodako ke kita. Pernah. Cuman kau tak pernah dapat kan? Kapan Allah bersodako sama kita? Pertama, niat mau sholat malam, tiba-tiba terbangun pas azan subuh, maka tidurnya itu sedekah. Niat puasa sunat Senin Kamis Ayyamul Bait 13, 14, 15, tiba-tiba pas siang itu termakanlah katupek gulai pak. Sesudah sesendok, baru ingat, maka itu juga sedekah. Tapi langsung ingat ya, kalau udah habis 2 piring, aduh, barulah ingat. Nah, itu tak betul, itu bohong. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang bohong bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malikun. Kenapa sound system ini? Rawahu Malikun. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik. Nama kitab Imam Malik Al-Muwatta. Wa Abu Daud. Nama kitab Imam Abu Daud Sunan Abu Daud. Wa Nasai. Nama kitabnya Sunan Nasai. Wa Ibnu Abid Dunya, nama kitabnya Kitabut Tahajjud, bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Kenapa setiap ulama ini menyebutkan sanadnya? Supaya orang jangan sampai ragu beramal. Aku ragu beramal ini dapat pahala atau tidak, dapat pahala atau tidak. Selanjutnya 170. Saya membacakan hadis ini sebulan cuma 2 kali. Sore asar Jumat, sore asar Jumat dengan Sabtu subuh besok. Sore asar Jumat dengan Sabtu subuh besok. Hadis yang ke-170 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Ya'qidu syaitan. Abu Hurairah nih, tadi Abdullah bin Abbas. Kenapa? Abdullah bin Abbas karena makcik dia istri Nabi. Abdullah bin Umar karena kakak dia istri Nabi. Kenapa pula Abu Hurairah ini bisa banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah bisa banyak meriwayatkan hadis karena dia tinggalnya di teras Masjid Nabawi. Di emperan Masjid Nabawi itu dia tinggal. Abu Hurairah tinggal di teras Masjid Nabawi. Dia masuk Islam, lalu kemudian dia pun tinggal di teras Masjid Nabawi. Mereka yang tinggal di situ disebut dengan Ahlus Suffah. Ketuanya Abu Hurairah. 3 tahun dia hidup sama Nabi. Setelah itu Nabi pun meninggal. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan mengikat tali simpulan di tengkuk kamu. Jadi waktu orang mau tidur itu diikat setan di tengkuk itu. Idza huwa nama thalatha uqad. Kalau orang itu tidur, maka dibuatnya 3 simpul tali. Begitu orang tutup tidur, maka ada 3 simpul tali di tengkuknya. Yadribu ala kulli uqdatin. Setiap simpul itu apa kata setan? Alaika lailun tawil. Malam ini panjang, kata dia. Farqud, tidurlah. Malam ini panjang, tidurlah. Malam ini panjang, tidurlah. Malam ini panjang, tidurlah, kata setan. 3 kali simpul.
Jadi rupanya orang-orang tukang sihir dulu suka meniup-niup di tali simpul. Makanya disebut dalam ayat itu, wa min syarrin naffasati fil uqad. Jadi simpul tadi, habis itu ditiup-tiup. Nah, jadi setan itu membuat 3 simpulan. Apa kata dia? Alaika lailun tawil, malam panjang, farqud. Suka meniup-niup. Jadi tukang sihir itu suka meniup-niup. Min syarrin naffasat, perempuan yang suka meniup-niup fil uqad, dalam simpul tali. Makanya zaman dulu anak gadis takut rambutnya gugur, takut dicuri sama laki-laki, dibawa ke dukun, ditiup-tiup. Nanti pas dia mau makan bakso, nampak muka laki-laki itu. Tidur tak lelap, makan tak kenyang. Udah 3 anak, baru hilang peletnya. Macam bangke kok aku tengok bang. Oh, pelet aku rupanya. Gitu. Kau pun lama kali sadar, kata laki. Dulu ganteng kali aku kau tengok. Gitu. Itu hanya sekedar menghilangkan ngantuk ibu aja. Jangan balik dari sini nanti ibu bilang pula ke bapak tuh, rupanya kau pelet aku dulu ya. Bagaimana cara membuka simpul 3 simpul setan tadi? Ini cara membukanya. Fa inistaiqadha, kalau orang itu terbangun malam, fa dzakarallah, maka dia menyebut Allah, in halat uqdah, terbuka 1 simpul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Sesayang-sayangnya ibu sama bapak tuh, tak mungkin ibu pas bangun, oh Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno, jangan tersinggung. Maka begitu bangun malam, cara membuka simpul itu adalah fadzakarallah, sebut nama Allah. Begitu terbangun malam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, terbuka 1 simpul. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu, in halat uqdatun, maka terbuka 1 simpul. Jadi kalau hanya sekedar baru buka mata, alhamdulillah, terbuka 1 simpul, tutup balik, 2 simpul belum terbuka. Maka begitu terbangun, segera duduk, bangkit, berwudu. Tapi kalau yang saya amalkan diri dulu, mandi. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz keliling ke sana kemari, kemarin itu ke Banjarmasin, nanti habis nih ke Batam, habis Batam ke Bangka Belitung. Apa yang Ustadz minum? Air putih. Apa yang Ustadz makan? Nasi. Tak ada makan suplemen. Jangan makan suplemen, rusak buah pinggang. Jadi apa resepnya? Mandi subuh. Katanya kalau mandi malam kena penyakit rematik, sakit tulang. Yang sakit tulang itu kalau habis azan maghrib ke jam 12 malam. Tapi kalau jam 2, jam 3 sampai subuh bagus. Makanya ada terapi mandi subuh. Saya kalau hanya sekedar cuci muka, rasa saya, badan saya kotor. Maka saya mesti mandi, bersih, baru saya sembahyang. Mandi, sisir rapi-rapi, pakai minyak wangi, pakai baju koko putih, baju baru, pakai kain sarung, baru sholat. Ini pakai baju bawa tidur, muka pun macam jeruk purut dipijak gajah. Baunya pun malaikat takut. Tanya malaikat, udah kau catat dia? Ngeri kali ya, nggak sanggup aku dekat. Bau bangke, bau itu lagi gitu. Jadi malaikat tuh suka sama yang harum-harum, wangi-wangi. Jadi di samping sajadah saya, ini sajadah ada laci. Nah, di dalam laci itu tasbih sama minyak wangi. Jadi kalau saya mau sholat, saya ambil, letakkan, baru sembahyang. Malaikat suka sama yang harum-harum, semangat kita. Buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, langsung melompat dari tempat tidur itu. Kalau sanggup mandi, kalau tak sanggup berwudu saja. Dalam hadis ini berwudu. Terbuka 2 simpul. Fa in shalla, kalau dia salat, in halat uqaduhu, terbukalah semua simpulnya. Cara membuka simpul setan.
Pertama, sebut nama Allah. Kedua, berwudu, bersuci. Ketiga, sholat. Sholat yang pertama, Ustadz kalau malam apa? Usolli sunnatal wudu. Setelah sholat sunat wudu, usolli sunnatat taubat. Setelah sunat taubat, baru usolli sunnatat tahajud. Habis tahajud, usolli sunnatal hajat. Habis hajat, usolli sunnatal witir. Habis itu duduk, istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tak lama sesudah itu, as-salat, tak langsung azan, tarhim dulu. As-salatu wassalamu alaik. Berarti tak lama. Itu sejam tuh insya Allah. Bangun, mandi, minyak wangi, baju baru harum, lalu kemudian sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tak lama sesudah itu azan subuh. Tak ada kami dengar azan Pak Ustaz, mati lampu. Mana ada azan? Fa asbaha nasyitan. Maka setelah dia membuka 3 simpul tadi, dia pun menjadi orang yang nasyid, semangat. Tayyaban nafsi, jiwanya suci dan bersih. Wa illa, kalau dia masih dalam belenggu setan tadi, asbaha khabithan nafsi. Khabith, jiwanya kotor. Kaslan, malas. Kaslan tuh malas ya. Nama lakiku tuh Pak Ustaz. Bang Kaslan. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati atasnya. Apa maksudnya disepakati? Sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Sepakat untuk apa? Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Itu arti muttafaqun alaih. 171. Sampai berapa hadisnya nih Pak Ustadz? Pokoknya sampai jam 5.30. Sabar ibu dengar, dengar. Tak sabar, dengar juga. Sampai jam 5.30. Hadis nomor 171. Wa'an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah juga. Kok dia terus? Dia paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 5.000. Radhiyallahu an, Allah meridhai dia. Dia berkata, Rasulullah bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal sesudah puasa bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram. Puasa di bulan Allah. Namanya bulan Muharram. Sekarang kita sudah di bulan, sekarang bulan September Pak Ustaz. Sekarang kita sudah berada di bulan Safar. Apakah puasa yang paling afdal sesudah Ramadan? Muharram. Boleh berpuasa 1 bulan Muharram? Boleh. Karena Muharram termasuk bulan haram. Bulan haram itu berapa? 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Boleh puasa full. Afdalus siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal sesudah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faridah. Salat yang paling afdal setelah salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salatul lail. Salat malam. Salat malam apa salat tahajud apa qiyamul lail Pak Ustaz? Dari isya sampai ke subuh namanya salatul lail. Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Kalau tidak pakai tidur namanya qiyamul lail. Jelas? Habis sholat isya jam 8, sholat subuh jam 5. Berarti waktunya 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Selama 9 jam itu nama sholatnya sholatul lail. Kalau dia tidur dulu, dilawannya kantuknya, melawan kantuk itu bahasa Arabnya namanya tahajud. Dari isya tak ada dia tidur. Kebetulan dia pergi keluar kerja. Kerja apa dia malam? Jaga malam.
Pas jam 2 sholat dia. Maka sholatnya itu adalah qiyamul lail. Kalau ditanya orang, boleh kita sholat nggak tidur dulu Pak Ustaz? Boleh. Jangan gara-gara mau tidur dulu lalu tak pernah sholat malam. Kok kenapa tak pernah sholat malam? Aku mesti tidur dulu. Siapa yang bilang mesti tidur dulu? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada pakai tidur namanya qiyamul lail. Apakah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Puasa bulan Muharram. Apakah sholat yang paling afdal setelah sholat wajib? Sholat malam. Apakah itu qiyamul lail maupun sholat tahajud? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nama kitabnya Sahih Muslim. Wa ashabus sunan. Diriwayatkan oleh 4 penulis kitab sunan. Yang paling tua Abu, yang paling kecil Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Antara Abu dengan Ibnu, Nasai dan Tirmidzi. Ya, gitu cara mudah mengingatnya. 172. Wa an Aisyah, dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridainya, anna Rasulullah SAW, Rasulullah kana yaqumu minal lail. Nabi salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Darahnya turun ke bawah. Kenapa darahnya turun ke bawah? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kita kalau naik pesawat dari Pekanbaru, dari Jeddah, dari Pekanbaru ke Madinah, itu pas sampai sana bengkak kaki kita. Besar kaki ini nampak. Kenapa? Darah itu turun ke bawah. Makanya orang kadang di pesawat itu jalan-jalan. Bapak jalan-jalan kenapa Pak? Ini Pak Ustadz biar darah ini lancar. Rupanya mau nengok pramugari. Bapak inilah pula. Jadi Nabi itu sampai bengkak kakinya. Hatta tatafattara qadamahu. Faqultu, lalu ku katakan kepada Nabi. Apa kata Aisyah? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa kau salat sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang lama, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tak nampak, dosa yang besar, dosa yang kecil, sudah diampunkan Allah. Kenapa kau masih salat sampai bengkak kakimu? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Dia ingin bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan cuma alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cara mensyukuri nikmat Allah, sholat sampai kaki bengkak. Tak bisa sholat sampai kaki bengkak, bangun aja lah. Yang sudah bangun tiap malam, istiqomah insya Allah, amin. Yang belum bangun malam, mulai malam ini bangun. Jam dipasang, jam waker. Tak juga bangun pakai jam handphone. Besok pergi ke Jalan Sudirman, cari tukang jam, bilang ada tak jam yang bisa menyipak di sini? Ya, asal pas jam 4 malam kelepak katanya. Tuh bangun malam, pakai bunyi tak mempan lagi. Entah lagu-lagu apa dipasang. Tapi mungkin juga handphone ibu tuh lagunya terlalu slow. Coba pasang lagunya Bila Israel. Itu bayang. Ulang. Coba pasang jam yang di kamar tuh. Kadang jam tuh gambar burung merpati. Saya Ustaz tahu dari mana? Kadang kan saya bertamu ke rumah orang. Pak bisa numpang tempat wudhu. Oh di kamar kami aja Pak Ustaz. Tidak saya mau nengok, cuma tertengok. Jamnya gambar burung merpati, gambar angsa. Coba buat gambar keranda jenazah. Biar ingat kita mati. Karena kita ini tak ingat kadang kita mati. Itulah enaknya tinggal di jalan Kamboja ini. Sekali keluar rumah, 2 kali ingat mati. Kenapa? Kubur itu dipanggil. Mau keluar, assalamualaikum ya alal kubur. Mau masuk, pas di depan. Tak nampak ibu tadi? Semak memang. Hati-hatilah balik nanti. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi selama ini orang yang tak sholat malam itu berarti tidak
syukur. Jangan sampai tak sembahyang malam. Sholatul lail. Saya sholat malam itu sunat, tapi untuk diri saya wajibkan. Kenapa? Karena saya berceramah. Kalau saya tidak sholat malam, lalu saya bilang, ibu, bapak sholat malam, dalam hati saya, alah kau aja tak sembahyang. Nah, apalagi menyampaikan hadis nih. Jadi saya banyak hal-hal yang nampaknya sunat mesti saya wajibkan diri saya supaya tak menyipak di dalam, tak menendang di dalam. Alah kau ceramah aja sholat malam, kau pun tertidur sampai siang, maka saya sholat. Walaupun kadang beratnya minta ampun. Selesai tausiah jam 11, balik ke hotel jam 12, datang pula lagi tamu. Begono begini jam 1. Awak mau sholat lagi jam 4, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 3 jam. Tapi mesti paksakan. Kalau tidak, Allah bisa karena biasa. Beda sholat malam. Kalau sholat malam itu kita sedang sepi, hening, sunyi, teringat kita nanti kalau aku mati cemana. Bisa kita mikirkan ke depan. Kalau sekarang ini banyak orang. Tapi kalau sedang sepi, sunyi, berpikir kita nanti kalau aku mati ini cemana. Apa yang ku bawa? Ibu kalau bapak tu meninggal mau ibu ikut? Untung bapak tu tak ada di sini. Kok ada di sini sedih kali dia. Mak sampai hati kau ya kata dia. Bekal kita itulah sembahyang malam. Mati menghadap Allah SWT. 173. Hadis yang 172 tadi itu siapa periwayatnya? Bukhari, Muslim. 173 dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi yang membuka Mesir itu di atas. Ini Makkah, di atas Makkah itu Madinah, di atas Madinah itu negeri Syam, di sebelah kirinya Mesir. Mau ke Mesir itu melewati Laut Merah. Naik kapal 2 hari 2 malam kami dulu naik kapal ke Mesir. Kenapa tak naik pesawat? Duit tak ada. Naik kapal lah 2 hari 2 malam. Tidur di atap. Dipukul ombak, diempas gelombang. Tahun 2000. Naik kapal saya dari Kairo ke Mesir tahun 2000. Sekarang udah 2022. Jadi yang membawa Islam ke Mesir itu namanya Amr bin As. Dia punya anak laki-laki. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, ahabbus shalah ilallah salatu Daud. Sembayang yang paling disukai Allah adalah sembayangnya Nabi Daud. Nabi Daud itu punya anak namanya Nabi Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Katanya raja paling hebat di dunia ini King Solomon. Bahkan ada pula yang menyebut kerajaannya sampai ke Yogyakarta, jadi Sleman. Sampai ke Riau siapa? Wak Leman. Padahal adalah Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Sampai Ratu Bilqis bersimpuh sujud kepada Sulaiman. Menikah mereka. Ratu Saba. Sampai ke Siak jadi Saba Auh. Salat yang paling disukai Allah, salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyam, sembayang, sepuasa yang paling disukai Allah, siyamu Daud. Macam mana salatnya Nabi Daud? Yanamu nisfal lail, tidur setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, tidur lagi 1/6. Setengah malam bangun, habis itu sholat, habis itu dia tidur lagi. Saya tak sanggup. Saya bangun tak tidur lagi sampai subuh. Karena kenapa mereka dulu bisa begitu? Tidur, bangun, tidur lagi. Karena tidurnya sesudah Isya. Kita tak bisa karena sesudah Isya itulah drakor. Drama Korea. Kita udah jadi dulu zaman sahabat Nabi habis Isya itu tidur.
Makanya mereka mudah bangun malam, karena habis isya tidur. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1. Setelah 5 jam, bangun dia. Habis itu dia sholat, baru kemudian setelah itu tidur lagi, baru subuh. Kita berat karena habis isya. Nanti malam tablik akbar, habis isya. Habis tablik akbar, tanya jawab. Habis tanya jawab, makan. Habis itu, ceramahnya tak lama, foto nih yang lama. Nah itu makanya, tapi ada orang sekarang yang bisa begitu. Istiqomah, dia habis isya tidur. Ada, tapi tak banyak. Nabi Daud itu tidur, bangun malam, habis itu tidur lagi. Wayanamu sudusu, wayanamu sudusan. Bagaimana pula puasanya Nabi Daud? Wayasumu yauman, puasa sehari, wayuftiru yauman, buka sehari. Puasa hari ini, hari apa ini? Puasa hari ini Sabtu buka. Puasa hari Ahad, Senin buka. Puasa hari Selasa buka. Namanya puasa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud berpuasa 1 bulan itu 15 hari. Kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa tak puasa Nabi Isa? Seandainya dibilang puasa Nabi Isa, orang pasti bercakap, iyalah Nabi Isa puasa. Nabi Isa kan tak ada bininya. Iyalah dia berpuasa, dia kan tak ada istri. Tapi Nabi Daud istrinya, nanti kalau saya sebut ibu jangan pula marah, 100 bininya. Nabi Daud itu bininya 100. Nabi Sulaiman anaknya, Nabi Daud itu punya anak namanya Sulaiman, bininya 300. Di Cina ada namanya Tiananmen Square, gedung megah, kamarnya 1000. Kaisar Cina itu bininya 1000. Tapi ada yang lebih hebat lagi, raja di Pulau Sumatera, namanya Maharaja Lela. Makanya kalau ada orang, Allah kau janganlah sok Maharaja Lela. Saya baca dalam biografinya, Maharaja Lela itu bininya, nanti kalau saya sebutkan ibu jangan pingsan, 3000. Kalau ikut dia pileg, bininya itu aja mencoblos, duduk dia jadi anggota legislatif. Jadi kalau diajak orang lah, Nabi kalian tuh banyak bininya. Nabi Muhammad itu ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 11. Sekarang saya tanya, setelah saya sebutkan tadi tokoh-tokoh, istri Nabi itu banyak apa sedikit? Kalau dibandingkan sama PNS banyak lah, karena PNS bininya 1. Tapi kalau dibandingkan sama penguasa-penguasa tadi, orang Pulau Sumatera ini pun ada yang 3000 bini. Jadi itu menunjukkan Nabi Muhammad itu diantara itu yang istrinya perawan pun cuma 1, cuman Sayyidatuna Aisyah. Yang lain itu janda-janda. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu bukan tukang kawin. Kalau dia mau raja-raja, semua bisa dia nikahi. Tapi dia sebagai bagian dari dakwah. Ada seorang perempuan suaminya meninggal perang, pulang, dinikahi Nabi. Umurnya 50 tahun. Lebih tua dari Nabi. Ada seorang anak orang Yahudi masuk Islam, dinikahi Nabi. Namanya Sofiyah binti Huyai. Jadi orang sekarang mengejek, dia tak paham sejarah. Setelah diceritakan Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 300, Kaisar Cina 1000, Maharaja Lela 3000. Oh, sumbat kan cocoknya buah mangga ke mulutnya, baru dia tahu. Makanya banyak-banyak membaca, jangan mengejek Nabi Muhammad SAW. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, bagus banyak puasa. Orang yang kena jantung koroner, diabetes meletus, tekanan darah tinggi, kolesterol, tidak ada obatnya selain puasa. Almarhumah emak saya, gulanya tinggi, sakit kolesterol. Begitu dia puasa sunat, puasa Senin Kamisnya tak tinggal, sehat, bagus. Sumber dari segala penyakit adalah lambung. Di dalam lambung itulah tong sampah terbesar di dunia. Makanya kalau kita puasa, bersih dia. Makanya orang kalau pergi, Ustadz Somad besok medical check up ya ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Siap. Tapi Ustadz darahnya harus bersih. Gimana caranya?
Pagi dari sholat subuh, Ustaz jangan makan, jangan sarapan. Oh, rupanya orang yang tak makan itu darahnya bersih. Jadi ibu, kalau mau sehat, banyak-banyaklah puasa sunat. Insya Allah sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 5 menit lagi. Hadis 174 dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi berkata, inna fil laili la sa'atan, dalam satu malam itu ada sesaat. Yang dimaksud malam itu dari Isya sampai subuh. Waktu tahajud itu dari mulai habis Isya sampai azan subuh. Kalau Pekanbaru Riau waktu Indonesia bagian Barat dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 jam. Dalam 9 jam itu ada waktu 1 saat, kata Nabi. La yuwafiquha rajulun muslimun. Siapa yang doanya bertepatan dengan saat yang mustajab itu, yas'alullah, dia minta kepada Allah khairan, yang baik-baik, min amri dunia, urusan dunia, wal akhirah, urusan akhirat. Mau minta anaknya cepat dodo, minta kerja, minta rezeki, itu namanya amri dunia. Mau mati husnul khatimah, selamat dari azab kubur, masuk surga, itu namanya amrul akhirah. Illa a'tahu iyahu, maka dia diberikan Allah SWT. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu bukan hanya malam Lailatul Qadar, tapi tiap malam. Selama 9 jam itu ada satu titik. Dinding ini ada satu titik. Siapa yang tepat kena di titik itu, maka menyalalah lampu. Nah, itu dia tepat. Hari Jumat ini macam cermin, kata Nabi. Hari Jumat ini macam cermin. Ada satu titik. Siapa yang doa tepat pada titik itu, dikabulkan Allah doa. Makanya ada ulama berijtihad mengatakan habis sholat subuh. Ada yang mengatakan ketika duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan habis sholat asar. Itulah maka kita pilih wirid Yasin ini hari Jumat, untuk mengambil doa makbul dari asar sampai ke maghrib. Ada satu titik. 1 tahun ada 1 malam Lailatul Qadar. 1 malam ada 1 titik. Doa mustajab. Siapa yang mengena di situ, maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan seumur hidup dapat kita sekali jadilah. Apa pula sekali? Setiap malam lah dapat. Hadis ini pun riwayat disebutkan oleh Imam Muslim. Hadis terakhir 175. Supaya pertemuan akan datang halaman baru. Hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan, Allah mencurahkan rahmatnya untuk orang. Siapa dia? Qama minal laili, bangun dia malam, fasalla, lalu dia salat. Wa ayqaza mar'atahu, dibangunkannya istrinya. Mama, bangun, ma. Tahajud, Bang, buat kopi. Fa'in abad, kalau bininya itu tak mau, nadhaha fi wajhiha al-ma'. Nadhaha artinya dipercikkannya air ke wajah istrinya. Bangun sayang. Itu kalau baru nikah. Kalau udah lama, bangun. Nadhaha wajhaha. Banyak ustadz salah terjemah. Diterjemahkannya nadhaha wajhaha, disiramkannya. Oh, lah disiram. Jamaahnya salah dengar, disiram, diambilnya timbang, basah. Maksudnya dipercikkannya air. Oh, jadi Pak Ustadz suami yang membangunkan istrinya. Lihat sambungan hadisnya. Wa rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmannya untuk perempuan. Ibu-ibu juga dapat rahman. Macam mana perempuan itu? Qamat minal lail, bangun dia malam, fa shallat, dia salat, wa aiqazat zaujaha, dibangunkannya lakinya. Bangunlah, Bang. Ku tengok abang ni tak lama lagi nih, Bang. Fa'in aba, kalau lakinya itu tak mau, nadhahat fi wajhihil ma artinya air. Dipercikkannya ke wajah istrinya. Dipercikkannya ke wajah lakinya. Bangunlah, Bang.
Dari laki saya itu Pak Ustadz, sejak saya nikah saya percikkan sampai anak kami 5. Tak bangun-bangun. Rahmat Allah tetap turun. Jadi kalau cita-cita ibu mau membangunkan laki, mungkin kecewa karena dia tak bangun. Tapi kalau cita-citanya supaya dapat rahmat Allah, pasti dapat. Ikuti aja sunnah Nabi. Karena kalau kita keinginan kita kecewa. Capek lah aku udah membanguni lakiku nih Pak Ustadz, tak bangun. Tapi kalau niatnya mau dapat rahmat Allah, pasti dapat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nama kitabnya Sunan. Lafaznya ada dalam Sunan Abi Daud. Wan Nasa'i, diriwayatkan juga Imam Nasa'i. Wa Ibnu Majah. Was-Sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wal Hakim, Imam Al-Hakim. Wa akhrajahu Tabrani. Hadis Imam ini juga disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Min hadis Abi Malik Al-Ash'ari. Tapi periwayatnya bukan Abu Hurairah, tapi namanya Abu Malik Al-Ash'ari. Bimaknahu. Maknanya sama, samo, podo, sami mawon. Lafaznya beda, redaksinya beda, tapi hadisnya sama. Itulah hadis-hadis yang sudah kita kaji dari nomor 169 sampai 175. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Jumpa lagi bulan depan, khatam buku ini insya Allah. Khatam buku ini kita buka kitab hadis lain nanti insya Allah. Sekarang yang sedang dikaji, sore Jumat sama subuh Sabtu, Al-Targhib wa Tarhib. Subuh Rabu, 4 kali subuh. Subuh pertama, musola belakang. Subuh kedua, Rabu, masjid kiri. Subuh ketiga, masjid kanan. Subuh keempat, musola dekat kuburan. Jadi kalau ada orang di Rimbo Panjang di Pekanbaru mengatakan, Ustaz Somad itu ceramahnya di mana-mana tapi tak pernah ceramah tempat. Kau tak datang. Betul tak? Dia tak datang. Buat cakap yang tidak-tidak. Payah undang Ustaz Somad. Kau tak datang. Kalau datang kau udah hadis sudah khatam. Kami datang. Nah, itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Ada kertas-kertas. Syukran. Nanti pada tanggal, nah ini untung ingat tadi mengumumkan sebentar ya. Insya Allah pada tanggal pula hilang pula pengumumannya. Insya Allah tak ada halangan pada tanggal hilang dia. 8 November. Selasa 8 November. Hari Selasa 8 November ada khitan gratis untuk jalan Kamboja. Daftarkanlah anak dan suami Anda. Mana tahu ada laki belum bersunat. Dulu waktu SMP lari dia. Gratis, jadi pungut bayaran. Daftarnya nanti ke siapa? Ustazah Silvi atau ke daftar ke Ustazah Silvi. Anak-anak. Jadi di Ustadz Somad, apalah guna dia tinggal di Kamboja? Saya tak kaya, tak banyak duit saya. Tapi kalau ada program-program saya bawa kemari. Ada program beras, ada program khitan gratis. Baik, kita jawab pertanyaan. Tanggal ini tepat hari lahir saya. Saya minta doakan sembuh dari penyakit. Di akhir majelis kita berdoa. Yang sakit-sakit disembuhkan Allah Ta'ala. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Barakallahu fi umrik. Allah berikan berkah umur. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan iman Islam. Bisa mempertanggungjawabkan umur kita sampai hari kiamat.
Bagaimana keturunan anak hasil zina? Apakah 7 turunan anak itu tak baik? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir ini suci. Tak ada beda anak zina, anak tong sampah, anak bayi tabung, semua anak suci. Tak ada anak zina dalam Islam. Yang berzina itu bapak ibunya. Dosa si bapak, dosa si ibu tak mengalir ke si anak. Jadi kalau ada ketahuan bapak ibunya berzina, jangan bilang kau anak zina, enggak, berdosa kita. Jadi anak itu dalam keadaan suci. Adapun orang yang mengatakan, mana tahu anak ibu dipinang orang. Lalu sebelum akad datang orang berbisik. Itu tak jelas sayangnya itu anak zina. Kasih tahu ke saya, kasih tahu dia, tak ada anak zina, dia anak baik, dia anak soleh. Adapun perbuatan mak ayahnya siapa yang tak berdosa? Jangan dosa kita lebih banyak lagi. Jelas? Bagaimana sahutan amin pada makmum sedangkan makmumnya hanya perempuan di suatu musalla? Kalau imamnya perempuan, makmumnya semua perempuan, tak boleh ada laki-laki, maka dia tetap mengucapkan amin. Suara perempuan dalam ibadah itu tidak boleh didengar kalau ada laki-laki. Tapi kalau di luar ibadah, di luar sholat, bolehkah ibu bertanya ke saya dengan mengeluarkan suara? Boleh. Suara perempuan itu boleh. Yang tidak boleh itulah takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada orang yang hatinya berpenyakit. Tak boleh. Jadi ibu tak boleh bersuara mendayu-dayu. Saya mau tanya, Ustaz. Macam orang habis makan pita. Jadi kalau ibu sholat tarawih di rumah jamaah, perempuan semua habis pengajian, maka dia tetap ucapkan amin. Ada sebagian yang keningnya hitam. Apakah karena sholat malam? Wallahu a'lam. Kalau ada bapak di rumah atau laki-laki tetangga keningnya hitam, bisa jadi dia selalu sujud di atas batu. Orang Mesir banyak keningnya hitam karena mereka sholat tak pakai sejadah. Di tempat kita, wallahu a'lam. Saya sholat tapi tak hitam kening. Ustaz tak hitam kening, semuanya hitam. Jadi kalau ada orang keningnya hitam, kita husnuzon aja, jangan diejek. Kau hitam kening kau ini, kau gosok-gosokkan ke lantai. Enggak. Jangan diejek. Dia sudah sholat, udah alhamdulillah. Apa hukumnya akikah mengundang pakai undangan? Oh, saya akikah anak saya undang. Tapi karena tak sanggup mengundang semua orang ramai, maka dikirimlah beberapa nasi kotak. 1, 2, 3, kiri, kanan, belakang. Sampai ke ujung tak sampai, karena kambingnya cuma 2 ekor. Kalau orang tu mengasih duit, tamunya terima. Kan tak ada doa tolak duit kan? Tolak bala yang ada kan? Tapi kalau sengaja membuat acara itu supaya orang mengasih duit, tak boleh. Karena tujuan dari akikah adalah sedekah, bersyukur karena sudah dikasih Allah anak. Bukan senang punya anak. Orang menunggu bertahun-tahun, bayi tabung sampai 150 juta ke Malaysia baru punya anak. Ini dia begitu mudahnya punya anak. Maka bersyukur pada Allah, dibelinya kambing 2 ekor, seekor 2,5 juta, 2 ekor 5 juta. Udah lah keluar 5 juta, ditanyanya pula, berapa balik modal tak kita nih? Oh, akikah itu bukan untuk nyari duit, akikah itu supaya untuk. Tapi banyak datang tamu membawa kado. Tak mungkin saya bilang, kado bawa pulang semua. Enggak, tapi tak pula saya sediakan. Nah ini untuk ngasih duit. Enggak. Saya bilang ini akikah, ini undangan kenduri makan. Apa hukumnya kalau ada orang memprotes sedekah yang diberikan untuk warga yang mendapat kemalangan? Karena BSKM yang berada di daerah tersebut tidak mencukupi. Ada meninggal laki-laki namanya Ja'far.
Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan. Aslinya kalau ada orang meninggal di lingkungan kita ini, kita buatkan sarapan pagi, makan siang, makan malam, bawakan beras. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan ada yang meninggal itu. Jadi kita memang disuruh bersedekah. Dulu di kampung-kampung kan bawa beras, bawa telur ayam. Sebagian di dapur memasakkannya, kasih makan. Bukan orang meninggal itu menyediakan. Ini sudahlah keluarganya meninggal, dia pula lagi mengutang bubur kacang hijau. Sudah mati ditimpa tangga, diterkam kucing. Betapa zolimnya kita. Apabila seorang suami mentalak istrinya, tidak langsung ke istrinya, tapi lewat orang lain, apakah talaknya sah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Talak dibagi dua. Yang satu lafaznya sarih. Sarih artinya jelas. Yang satu lafaznya kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tua. Itu masuk yang mana? Kiasan. Ibu kalau bapak tuh bilang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ibu jangan pulang, tanya dulu. Maksud Allah? Apa maksud kau ini guys? Kalau dia bilang maksudku adalah talak, jatuh talak satu. Tapi kalau dia bilang, aku sedang tak enak, hati aja nengok kau, tak jatuh talak satu. Tapi kalau dia bilang, ku talak kau, maka jatuh talak satu. Perempuan mesti paham, mesti ngerti. Karena sekarang laki-laki banyak seenak otaknya, dia bercakap tak apa-apa keluar dari mulutnya. Waktu sedang cinta, oh terbang ibu ke awan buatnya. Kalau sudah sedang mengamuk, semua kebun binatang keluar dari muncungnya. Jadi ibu mesti mengerti. Kalau dikirimnya melalui WhatsApp, SMS, maka dapat dipastikan bahwa itu HP dia, nomor dia, ada saksi, memang betul dia dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak mengigau, bukan handphone dia dipinjam kawannya, jatuh. Kalau dia pesankan ke orang, orang itu amanah, adil, tidak pengkhianat, tidak pelaku dosa, bukan fasik, jatuh. Tapi ini tak gentleman, tak jantan. Masa pula main kirim-kirim ke orang, pengecut dia. Tapi kalau cerita jatuh tak jatuh, jatuh. Tapi yang memutuskan bukan ustadz. Yang memutuskan adalah hakim pengadilan agama Kota Pekanbaru atau Kabupaten Kampar. Hakim pengadilan agama itulah yang akan memutus jatuh atau tak jatuh. Pak Ustadz, berapa istri Rasulullah? Tergantung cara menghitungnya. Ada yang 9, ada yang 11. Berapa anaknya? Qasim, Abdullah. Istrinya yang punya anak cuma 2. Yang pertama Khadijah. Khadijah punya anak 2 laki-laki, 4 perempuan. Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, yang paling kecil Fatimah. Kemudian ada istrinya yang dari Mesir, namanya Maria Qibtiyah, lahir anak laki-laki, namanya Ibrahim, meninggal umurnya 18 bulan, dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Jadi kalau dihitung anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4. Semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah meninggal sesudah Nabi meninggal 6 bulan. Sebelum meninggal itu dibisikkan Nabi ke telinganya, menangis dia. Habis itu dibisikkan lagi, senyum dia. Tanya sama Aisyah, kenapa kau tadi menangis senyum? Aku menangis karena kata Nabi tak lama lagi dia meninggal. Kenapa kau senyum? Karena nanti keluarga yang pertama menyusul adalah aku. 6 bulan sesudah itu meninggallah Fatimah. Kertas terakhir. Apa hukumnya orang main kim? Hah? Apa kim? Coba ibu satu orang menjelaskan dulu, biar paham saya. Judi. Innamal khamru, sesungguhnya khamar.
wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Namanya aja berbeda macam-macam, tapi intinya kalau dia masuk dalam kategori judi 4. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amalis syaitan perbuatan setan. Bajutan ibu jauh. Datang barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, pulang. Datang makan pulang. SMP siap makan pulang. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah, dijadikan penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat setelah mati. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu mati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa liwalidaina, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, guru-guru kami. Wa li azwajina, pasangan hidup kami. Wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Allahumma ja'al abna'ana wa talabatina min hafizatil Quran, jadikan santri-santri kami penghafal Quran. Mustaqimat fi sabilika, istiqomah anak-anak kami ini menuntut ilmu ya Allah. Wahfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Bulan Oktober kita jumpa lagi insyaallah, masih melanjutkan hadis. Walaupun tidak dengan saya, tetap hadir kajian akidah, kajian fikih, kajian apa lagi? Akhlak. Akidah, fikih, akhlak, hadis, tahsin. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita dan keluarga. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Ustaz yang menyampaikan isi ceramahnya ke kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat dilaksanakan dengan baik.